Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Prof. Asumadi Asra. Prof. Asra, Ya, suara publik sudah disampaikan, tapi penyelenggara, pemerintah dan DPR ngotot pada keputusannya pilkada harus jalan 9 Desember. Katakanlah terjadi ledakan klaster di pilkada. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu? ya tentu saja ya yang bertanggung jawab pemerintah sama DPR sama KPU ya. Hmm. Tapi penting saya kira diingatkan bahwa apa yang misalnya ada perpu pengetatan ya protokol kesehatan, saya kira negara kita ini praktek seperti itu kontradiksi interminis with Kontradiksi demokrasi. interminis. Iya, karena apa? Karena masyarakat itu semakin katakanlah itu mungkin ada opresi lah katakan begitu ya, dan bahkan itu digunakan juga ormas-ormas kepemudaan, bahkan satpam ataupun security dipakaikan pakaian seragam yang mirip dengan seragam aparat negara. Ini kan apa ini mau perkembangan kemana demokrasi apa seperti ini? Ini betul-betul kontradiksi interminis dengan demokrasi. Demokrasi itu membuat yang orang itu berpartisipasi dengan ikhlas, dengan sadar ya, dengan ikhlas dan sadar. Kalau misalnya harus digiring-giring ke sana sini, dipaksa, saya kira ini nggak cocok dengan demokrasi gitu ya. Tidak ada demokrasi dengan regimentasi ya, dengan menggunakan protokol kesehatan melalui perpu yang sangat ketat. Oke. Menurut saya, Ya, baik. terakhir ini, Ya. saya hanya mengingatkan kalau kita semua menyimak ya, saya menyimak media sosial yang beredar di kalangan media sosial itu udah mulai dalam beberapa hari ini muncul kalau misalnya ormas-ormas Islam itu bisa mengeluarkan fatwa untuk melarang jamaahnya umat Islam untuk tidak jumatannya di rumah saja atau sholat Idul Fitri di rumah saja. Kita juga kata mereka ini kita juga bisa minta ini ormas-ormas Islam ini mengeluarkan fatwa tidak usah pergi ke TPS. Oke. TPS Baik, Bang Doli. Oke, baik, Prof. Asra. Jadi saya kembali ke Bang Doli. Jadi apa yang akan disiapkan oleh parlemen sekarang ketika kemudian kampanye segera akan dilakukan agar tidak meminimalisir terjadinya penularan oleh massa dan oleh elit sebetulnya? Di dalam rapat kerja kemarin kami mereview ya Mas Budiman ya beberapa peraturan yang memang bisa kemudian mendorong terjadinya pendekatan disiplin dan sanksi termasuk sanksi hukum. Jadi dari eksplorasi dan review kami itu ternyata juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 ya, itu diatur kalau misalnya contoh nih ya, masa kampanye kalau melanggar ketertiban kedua dan keamanan umum itu juga ada sanksinya, baik sanksi pidana ya 3 bulan sampai 18 bulan. Nah, selain itu juga bisa diterapkan sebenarnya undang-undang tentang wabah penyakit menular, kemudian undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, ada undang-undang tentang keamanan ketertiban umum termasuk KUHP gitu. Nah, itulah kami kemarin sepakat akhirnya setelah memetakan masalah-masalah atau tahapan yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan baru, yang itu juga akan berpotensi kita khawatir terjadi kluster baru. Nah, kita juga menyusun. Nah, ini informasi buat Titik bahwa kemarin juga kita memetakan ya bahwa mana hal-hal yang bisa kita cegah melalui dengan PKPU, mana yang melalui Perpu. Nah, kita mengantisipasi. Oke. Ya, baik, Bang Doli. Oke, Mbak Titi, silakan direspon apa yang dikatakan oleh Bang Doli Kurnia tadi. Iya, kalau kemudian misalnya ada regulasi baru, Bang Doli, tetap saja kemudian kita harus memperhitungkan internalisasi dari berbagai regulasi tadi. Penggunaan ketentuan pidana umum itu kan berarti memang merujuk kepada ketentuan KUHP. Dan KUHP itu prosesnya panjang sekali sampai ke proses misalnya kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga efektivitas penegakan hukum juga tidak bisa serta-merta efektif. Nah, mengapa kemudian usulan kami sebenarnya konkret saja, Mas Budiman. Kita tunda saja dulu ini beberapa saat dan kita laksanakan pemungutan suara itu pada pertengahan 2021.
energi bangsa kita totalkan, kita dedikasikan, Untuk kita COVID. solidkan sepenuhnya untuk menangani COVID-19. Regulasi baru itu tidak bisa kemudian tanpa ikhtiar penuh kita di dalam menginternalisasikannya di antara para pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan. Oke, baik Mbak Titi. Kembali ke Doni Gahral, jadi apa yang akan disiapkan oleh pemerintah ketika suara-suara kritis dari publik juga semakin keras untuk penundaan? Ini akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan kesepakatan politik itu, Don? Tetap berjalan dan pemerintah sudah mengerahkan seluruh resources. Ya, Presiden sudah memerintahkan juga kemarin kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk menurunkan kenaikan angka positif di 9 provinsi. Oke. Nah, artinya apa? Pemerintah ya ingin agar nanti saat pilkada serentak warga negara bisa menunaikan hak politiknya tanpa rasa takut, ya. Dan bagi mereka yang melanggar akan disiapkan sanksi. Dan tadi saya ingin menanggapi Prof. Azumardi. Saya kira kelompok-kelompok masyarakat itu tidak bisa melakukan penindakan. Ya, penegakan hukum itu ya dilakukan oleh aparat kepolisian tentu saja. Oke. Ya, mereka hanya memantau, mengawasi dan melaporkan bila ada pelanggaran. Oke, baik Bung Doni, Mbak Titi, Prof. Asra dan Bung Doli Kurnia, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Kekuatan oligarki politik begitu kuat mencekram. Akibatnya suara publik cenderung diabaikan. Elit politik bergeming. Titahnya pilkada harus jalan. Ketika elit kian terasing dari rakyat, rakyat berhak menentukan jalannya sendiri. Memilih dan dipilih adalah hak konstitusional. Akan tetapi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika pandemi kian tak terkendali dan pilkada nekat digelar, biarkanlah rakyat melindungi diri, menonton ritual pilkada elit dari kejauhan, dan ketika itu terjadi, legitimasi kian runtuh. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.